Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomba azan, kaligrafi, hafalan surat pendek, ceramah SMP Negeri 29 Bandar Lampung. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka ceramah ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la syarika lahu wa biza umirtu wa ala minal muslimin. Semoga yang telah datang di acara ini keadaan sehat walafiat. Semoga kita diberikan rezeki yang berlimpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul pergaulan bebas. Apalagi zaman sudah serba cepat, bukan lagi menjadi barang mahal. Sekarang era sudah berubah, di mana teknologi dan informasi berada dalam genggaman tangan. Para remaja menjadi lebih mudah mengakses berbagai informasi, bahkan yang belum boleh mereka lihat. Tentu saja kemajuan seperti ini membuat macam pengaruh bisa masuk dan membuat seseorang lebih. Oleh karena itu, kita perlu bersama mengawasi penggunaan berbagai jenis teknologi bagi pula remaja. Karena itu, bahkan sendiri bagaimana ketika mereka berkumpul bersama teman-temannya, sebanyaknya pengaruh menjadi luar biasa. Kita tidak bisa hanya melepaskan mereka begitu saja tanpa pengawasan. Peran yang dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di pagi hari yang cerah ini saya ingin menceritakan tentang ceramah yang berjudul pergaulan bebas. Kalian tahu nggak sih pergaulan bebas itu apa? Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dwika Abimanyu dari kelas 81, izin membacakan surat An-Naba. Ya, silakan. Coba baca surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil Bangkitlah, majulah SMP 29 demi meraih cita-cita. Kobarkan semangatmu, tingkatkan prestasimu untuk bekal di masa depan. Ayo bersatu padu, bangkit dan terus maju untuk membangun bangsa. Menjadi cerminan pelajar Pancasila, disiplin dan bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur dalam
bersyukurlah kepada Tuhan. Saling menghargai semua perbedaan, peduli dan bekerja sama. Ayo bersatu padu, bangkit dan terus maju demi membangun bangsa. Menjadi cerminan pelajar Pancasila, disiplin dan bertanggung jawab. Berbudi pekerti luhur dalam berperilaku, agar selamat dan bahagia. Agar selamat dan bahagia. Bangkitlah, majulah SMP 29 demi meraih cita-cita. Kobarkan semangatmu, tingkatkan prestasimu untuk bekal di masa depan. Ayo bersatu padu, bangkit dan terus maju untuk membangun bangsa. Menjadi cerminan pelajar Pancasila, disiplin dan bertanggung jawab. Berbudi pekerti luhur dalam berperilaku, agar selamat dan bahagia. Beriman, berilmu, cerdas dan berbudaya, bersyukurlah kepada Tuhan. Saling menghargai semua perbedaan, peduli dan bekerja sama. Ayo bersatu padu, bangkit dan terus maju demi membangun bangsa. Menjadi cerminan pelajar Pancasila, disiplin dan bertanggung jawab. Berbudi pekerti luhur dalam berperilaku, agar selamat dan bahagia. Agar selamat dan bahagia. Kita ingat yaitu jasa kedua orang tua kita.
Teruslah, majulah SMP 29 demi meraih cita-cita. Kobarkan semangatmu, tingkatkan prestasimu untuk bekal di masa depan. Ayo bersatu padu, bangkit dan terus maju untuk membangun bangsa. Menjadi cerminan pelajar Pancasila, disiplin dan bertanggung jawab. Berbudi pekerti, luhur dalam berperilaku, agar selamat dan bahagia. Beriman, berilmu, cerdas dan berbudaya, bersyukurlah kepada Tuhan. Saling menghargai semua perbedaan, peduli dan bekerja sama. Ayo bersatu padu, bangkit dan terus maju demi membangun bangsa. Menjadi cerminan pelajar Pancasila, disiplin dan bertanggung jawab. Berbudi pekerti, luhur dalam berperilaku, agar selamat dan bahagia. Agar selamat dan bahagia. Untuk 73 modis ada nggak? Sama Sherin? Hai. Untuk Sherin ada nggak? Itu nggak ikut kan? Untuk 74 Najwa Sipasa. Sudah 20 ya. Untuk 75 Zulfi ada? Kan nggak mungkin sampai 20 orang. Untuk 7 Lomba azan, lomba hafalan, terus 30 lomba kaligrafi, lomba untuk 8 untuk 84 namanya Fadil Ahmad ada nggak? Lomba ceramah.
yang udah diundi tadi. Maka pikiran kita akan terbayang sosok anak manusia yang tengah mencapai masa kejayaannya. Jaya dalam berpikir, jaya dalam berbuat, dan jaya dalam bergaul guna menemukan jati dirinya. Dari sinilah mereka berangkat. Jika dulu mereka sewaktu kecil dinasehati orang tua hanya bisa mengangguk-angguk, sekarang mereka bisa menggeleng-geleng. Jika mereka bisa menerima nasihat dengan baik, akan menjadi generasi yang bermartabat. Tapi jika yang baik yang mereka tolak, akan menjadi generasi yang sering kita lihat di sekitar kita. Pagi, siang, sore, belum cukup, malam pun jadi. Ngapain sih? Ngaji? Bukan. Belajar? Iya. Tapi apa yang mereka pelajari? Belajar untuk mengenal kata gaul. Hal ini juga tertuang dalam surat Al-Fusilat ayat 22 yang artinya, tidak sekalipun kamu akan terhindar dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Quran surat Al-Fusilat ayat 22. Hadirin yang berbahagia, sekarang ini zamannya modern, serba canggih, serba teknologi. Mau bicara sambil tatap muka, tinggal 4G. Mau tahu tentang berita dunia yang lagi update, tinggal browsing internet. Mau tahu kabar sanak famili yang berjauhan, tinggal SMS. Masya Allah, serba mudah. Tapi mengapa di balik kemudahan terbit kesusahan, dan di balik kemajuan timbul kemunduran? Hanya satu penyebabnya. Apa? Hati. Mengapa hati? Karena hati kita telah dibutakan oleh nikmatnya dunia. Saking nikmatnya, orang tua lupa anak, anak pun lupa bahwa mereka mempunyai orang tua sebagai pengarah dan pembimbing dalam hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjasanihi." Artinya, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Oleh karenanya, jangan tunggu sampai besok, mulailah dari sekarang. Jaga anak bapak dan ibu dan teman-teman kita semua agar terhindar dari godaannya dunia. Hidup kita ini indah, jangan kita sia-siakan, karena sedetik pun kita hidup itu adalah kehidupan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Namun jika lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Umi Masna dan Pak Syahril, yang saya hormati pula para hadirin serta teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang paling baik. Tak lupa juga, marilah kita haturkan salam serta salawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah Nabi yang telah membawa peradaban dari zaman yang paling gelap menuju zaman yang terang benderang. Di kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan kabar yang baik juga. Di sini apa ada yang mau untuk mendapatkan tiket ke surga secara cuma-cuma? Saya akan menyampaikan cara mendapatkan tiket masuk ke surga secara cuma-cuma. Ada yang tahu nggak ya apa syaratnya? Caranya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, pernah tidak kalian ketika sedang bermalas-malasan, bermain, atau apapun itu, tiba-tiba orang tua kalian memanggil kalian untuk meminta bantuan? Kalau pernah, apa yang akan kalian lakukan? Langsung bergerak atau pura-pura diam tidak mendengar? Seharusnya jika kedua orang tua kita meminta bantuan, kita harus segera
segera menolak keduanya. Jadi tidak baik jika kita malah mengucapkan kata yang tidak pantas dan menolaknya, seperti kata gak mau, males, dan sebagainya. Mengapa demikian? Coba yuk bayangkan ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Dari kecil hingga besar, kita selalu diberi kasih sayang yang sangat dalam oleh ibu kita. Ketika kita sakit, maka ibu pun akan merasa sakit, bahkan sampai merasakan sedih. Tidak hanya ibu, ayah pun merupakan pahlawan yang paling berjasa di hidup kita. Ia rela bekerja dari pagi hingga malam untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Maka dari itu, tidak pantaskan teman-teman kalau kita malah tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sesibuk apapun kita, jika kedua orang tua membutuhkan bantuan kita, kita harus segera langsung membantunya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, suatu hari Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Ibnu Mas'ud. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Rasul pun menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Lalu setelah itu apalagi Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua." Ketiga kalinya Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Setelah itu apalagi wahai Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Jihad fi sabilillah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tadi kita sudah tahu kan teman-teman betapa pentingnya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua lebih baik daripada jihad. Dulu Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda itu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya ingin ikut untuk berjihad." Lalu Rasulullah pun menjawab dengan bertanya, Apakah kedua orang tua kamu masih hidup?" Pemuda tersebut menjawab, "Iya." Kemudian Rasulullah menjawab kembali, "Kalau begitu, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan berjihadlah dengan mulai berbakti kepada mereka." Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua, terutama pada ibu kita. Ibu merupakan tiket masuk ke surga yang paling utama. Jadi teman-teman jangan pernah membantah apa yang ibu katakan ya. Ucapan orang tua adalah doa yang paling mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang pemuda. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Rasul pun menjawab, "Ibumu." Lalu pemuda tersebut bertanya lagi, "Setelah ibu, siapa lagi Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Ibumu." Pemuda tersebut bertanya lagi, "Lalu setelah itu siapa lagi Rasulullah?" Rasul pun menjawab dengan lantang, "Ibumu." Lalu pemuda tersebut bertanya lagi, "Setelah ibu siapa lagi Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan teman-teman, ibu kita disebut 3 kali dan ayah kita disebut 1 kali. Jadi kita harus selalu berbakti kepada ibu dan tidak boleh membantah apa yang ibu katakan ya. Tetapi bukan berarti kita bisa seenaknya saja pada ayah. Ibu dan ayah adalah 2 orang yang harus kita sayangi dari kecil hingga besar, karena ia telah melawat kita dengan sepenuh hatinya. Ridho Allah berasal dari mereka juga untuk setiap perbuatan yang kita lakukan. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu, kita juga akan mendapatkan tiket masuk ke surga dengan cuma-cuma. Hal itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada ungkapan yang berbunyi al-jannatu tahta aqdam al-ummahat, yang artinya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi teman-teman siap tidak untuk mendapatkan tiket masuk ke surga secara cuma-cuma? Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah
Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah tahu keutamaan apa saja yang akan kita dapatkan jikalau kita berbakti kepada kedua orang tua, terutama pada ibu kita. Maka dari itu, sudah sebaiknya kita menjadi anak yang baik dengan mematuhi perkataannya dan tidak membantah apa yang mereka ucapkan. Teman-teman tahu tidak, kita adalah tabungan akhir-akhirat loh bagi kedua orang tua kita. Jadi sudah sebaiknya kita menjadi anak yang soleh dan solehah dengan mendoakan kedua orang tua kita. Kira-kira ada yang tahu nggak nih doa kedua orang tua gimana? Saya bacakan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Doa ini harus selalu kalian baca selepas sholat ya teman-teman. Selepas sholat jangan langsung bermain atau bermalas-malasan, tetapi mendoakan kedua orang tua terlebih dahulu. Karena doa ini dapat menjadi tabungan akhirat bagi kedua orang tua kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita tahu bahwa kedua orang tua harus kita hormati karena itu adalah hal yang wajib. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, kita dapat mendapatkan jaminan tiket masuk ke surga secara cuma-cuma. Jadi teman-teman jangan pernah membantah ataupun menolak yang orang tua ucapan ya. Sampailah saya di bagian penutup ceramah ini. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, begitu juga dengan penyampaian saya di pagi hari ini. Pasti tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Jadi saya meminta maaf dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya meminta ampun. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati. Perkenalkan, nama saya Najwa Jalasa Mustafa, perwakilan dari kelas 74. Saya akan membawakan ceramah yang berjudul Perintah Utama dalam Isra Mi'raj. Rasulullah SAW mendapat perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya agar kami dapat memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Dan sesungguhnya dia adalah Maha pendengar lagi Maha melihat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Setiap dalam gerakan sholat kita ada doa dan zikir. Dan kalau kita memahami apa bacaan yang kita ucapkan, kita benar-benar diposisikan sebagai hamba yang tahu diri akan kelemahannya dan tahu diri atas karena adanya pesan pencipta yang sebagaimana adalah tempat mengadu atas segalanya. Apa sholat itu dan maknanya? Makna dari sholat yang berarti doa, sedangkan menurut istilah, sholat adalah serangkaian kegiatan beribadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dilihat dari sisi kesehatan, bersujud dengan tenang akan melancarkan peredaran darah hingga ke otak. Dan itu dilakukan setiap muslim minimal 17 kali dalam sehari, yaitu isya, subuh, zuhur dan maghrib. Subhanallah, memang Allah kita tidak pernah merugikan kita. Perintah Allah tak hanya menghargai gerakan indah dalam sholat, namun dipedulikan dengan nilai plus bagi kesehatan dan gizi rohani.
Yuk kita gunakan oleh-oleh Islam yang nikmat ini sebaik-baiknya sesuai dengan segala petunjuk tata cara Rasulullah SAW. Sebagai figur penunjalan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sholat kita, semoga kita sholat semakin khusyuk. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomba jus 30 ngaji. Ya boleh, silakan. Boleh ya. Satu. Semangat Di. Supporter. Supporter kelas berapa? Kelas 84. Nah ini panitianya. Lomba ajan ya? Dari OSIS ya? Iya, hai YouTube. Iya. Ada beberapa kriteria berkaitan dengan makhluk. Yang kedua, biasanya kan ada kaitan dengan lagu. Biasanya kan bisa kalian banyak yang meniru dari muazin-muazin di luar sana. Ada yang mengikuti muazin yang memang sudah ada di negara kita atau yang ingin meniru muazin seperti di Madinah. Silakan, kalau ada yang bisa. Kemudian yang lebih penting lagi adalah adabnya. Bagaimana adab muazin? Ya, pada saat memulai. Sudah tersedia penilaiannya. Harapannya dari kegiatan kita hari ini, kalian yang nanti jaga balik dari pihak sekolah mengharapkan agar kalian bisa terlibat dalam kegiatan kita ibadah setiap hari, setiap zuhur. Artinya apa? Nanti kalian akan dibikin schedule jadwal bagi yang baik untuk menjadi wajib azan pada zaman 9. Ya, kelas 9 berapa? 9. Semoga menang. Depanin ya, Bu. Deketin, Bu.
Maulana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Anak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadinya mantan Jaina. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.